Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun saya akan mempresentasikan bab yang ketiga dengan judul macam-macam kurikulum. Yang pertama, kurikulum akademik. Kurikulum akademik adalah model konsep kurikulum tertua dan masih sering dipakai sampai saat ini. Karena kurikulum ini cukup praktis, mudah disusun, mudah digabungkan dengan tips lainnya. Kurikulum akademik bersumber dari pendidikan klasik, perennialisme, dan esensialisme yang berorientasi pada masa lalu. Kurikulum ini terlebih mengutamakan isi pendidikan. Pada kurikulum ini, orang yang berhasil dalam belajar adalah orang yang menguasai seluruh atau sebahagian besar isi pendidikan yang diberikan atau disiapkan oleh guru. Dan yang kedua, kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik dikembangkan oleh para ahli pendidikan humanistik. Kurikulum ini berdasarkan konsep aliran pendidikan pribadi yang personalized dan education, yaitu John Dewey, progressive education, dan Rousseau, romantic education. Aliran ini lebih memberikan tempat utama kepada siswa. Mereka bertolak dari asumsi bahwa anak atau siswa adalah yang pertama dan utama dalam pendidikan. Ia adalah subjek yang menjadi pusat kegiatan pendidikan. Pendidikan humanistik menekankan peranan siswa. Pendidikan merupakan suatu upaya untuk menciptakan situasi yang permisif, yang rileks dan akrab. Oleh karena itu, para guru yang diharapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendengar pandangan realitas peserta didik secara komprehensif. Dan yang kedua, menghormati individu peserta didik. Dan yang ketiga, tampil alamiah, otentik, tidak dibuat-buat. Dan yang ketiga, kurikulum rekonstruksi sosial. Salah satu model kurikulum yang perlu diketahui adalah kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial dapat diartikan sebagai model kurikulum yang lebih memusatkan perhatian pada problem-problem yang dihadapi dalam masyarakat. Adanya kurikulum ini dimulai sekitar tahun 1920-an yang dikemukakan oleh Harold Rook. Kurikulum ini timbul karena Harold Rook memandang adanya kesenjangan antara kurikulum dengan masyarakat. Sebenarnya, kurikulum merupakan suatu yang hidup, dinamis, yang mengikuti perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum tidak boleh lepas dari masyarakat. Sehingga dengan adanya pengertian tersebut, maka keberadaan kurikulum harus dapat mengakomodasi semua problem yang dihadapi masyarakat. Sehingga pada dasarnya kurikulum rekonstruksi sosial berpendapat bersama, interaksi, dan kerjasama. Adapun bentuk interaksi dan kerjasama bisa saja terjadi antara guru dengan murid, siswa dengan siswa, ataupun antara siswa dengan orang-orang di lingkungannya. Dan yang keempat, kurikulum teknologi. Di kalangan pendidikan, teknologi sudah dikenal dalam bentuk pembelajaran berbasis komputer, sistem pembelajaran individu,
kaset atau video pembelajaran, banyak pihak yang kurang menyadari bahwa teknologi sangat membantu menganalisis masalah kurikulum. Dalam hal pembuatan, implementasi, evaluasi, dan pengelolaan instruksional pembelajaran. Perspektif teknologi sebagai kurikulum ditekankan pada efektivitas program, metode, dan material atau bahan untuk mencapai suatu manfaat dan keberhasilan. Teknologi mempengaruhi kurikulum dalam dua cara, yaitu aplikasi dan teori. Pada tahun 1960, Schimmer menganjurkan efisiensi dalam belajar, yaitu cara mengajar yang memberikan lebih banyak subjek kepada peserta didik. Efisiensi ini adalah tahapan belajar melalui terminal perilaku tertentu. Berdasarkan hal ini, teknologi mengembangkan aturan-aturan untuk membangun kurikulum dalam bentuk latihan berprogram. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.